7 hari mengenang kepergian Didi Kempot, Wali Kota Solo hingga pihak Keraton Surakarta ingin berikan penghargaan bagi sang maestro. Rindu setengah mati, seperti apa ya siasat Mawar Eva De Jong untuk menghibur fans di masa self-quarantine? Spend a lot of times untuk bermain game? Benarkah Rangga Azof kecanduan? Eits, tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe biar Ramadan kalian makin mantul alias mantap betul. Hai Mantul Lovers, gak sabar ya mau lihat informasi sederet selebriti paling gebyar seantero YouTube. Mantul Lovers, gak kerasa ya kepergian Didi Kempot sudah 7 hari? Mengenang sang maestro campursari, pengajian pun digelar di kediamannya di Banjarsari, Solo setelah siangnya sang istri Yanvelia nyekar ke pusara suaminya di Ngawi. Mengaku banyak mendapat pesan melalui sosial media dari sobat ambyar yang ingin ikut pengajian, namun sayang, di kondisi sekarang impossible ya Mantul Lovers untuk kumpul ramai-ramai. Alhasil cuma sebagian dari sobat ambyar aja tuh yang hadir di pengajian tersebut. Gak cuma sobat ambyar, terlihat kerabat dekat sekaligus guru spiritual almarhum Didi Kempot, Gus Miftah. Selain jadi tamu, Gus Miftah pun menceritakan beberapa momen almarhum Didi Kempot ketika sedang mengaji. Dibawakan dengan bahasa Jawa, Gus Miftah sukses menghibur Yanvelia serta all of the guests yang hadir di sana. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima. Sobat Anda sebagian memang mereka banyak yang DM saya, yang nge-tag saya, boleh nambah pengajian. Kalau saya bilang boleh, sini semua. Dan saya berjanji nanti sama Gus Miftah, memang kami berjanji kalau COVID ini sudah hilang, sudah sekali kami itu beliau ucapkan pertama kali tahun 2018 di pondok saya. Sampai akhirnya kita menerjemahkan ngajinya masih di Kempot, judulnya Jambu Alas. Itu dari beliau, saya ingat betul itu. Maka sekali lagi Mbak Ian, jangan khawatir, insya Allah kita sahabat-sahabat almarhum akan membersamai beliau. Dan saya janji setiap malam minggu pahing pengajian saya di pondok pasti akan ada fatihah dan doa untuk almarhum Didi Prasetyo. Terima kasih. Allah a'lam. Prestasi dunia sang maestro campursari di dunia tarik suara udah gak diraguin lagi deh. Bahkan Sobat Ambyar sampai memberikan gelar The Godfather of Broken Heart hingga The Lord of Lara Ati. Dan baru-baru ini Wali Kota Solo FX Hadi Rutyatmo mengusulkan penghargaan untuk almarhum Didi Kempot dengan membuat sebuah monumen di stasiun Solo Balapan. Bahkan tersiar kabar bahwa Keraton Surakarta juga ingin pusara Didi Kempot direlokasi ke Taman Makam Pahlawan. Talk about that, actually butuh persetujuan dari keluarga ya Mantul Lovers. Keep wondering, kira-kira jawaban Yanvelia tentang hal tersebut gimana ya? Oh, Mbak Sandi fokus sama ya. Yang mengisi itu Ambyar memberikan
jadi kalau patung ada di stasiun depan terkenal kayak tapi juga dari Benawa dan Keraton cuman itu bukan miliknya keluarga Sino, jadi gimana kalau istri saya minta ke Keraton dimakamkan di Keraton. Kalau itu saya sih dari pihak saya bisa, karena lebih siapa sih orang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, ya semua orang, bahkan orang yang pejabat yang diusulkan untuk negara itu belum tentu diterima untuk jadi pahlawan. Jadi kehormatan itu satu kata untuk berdiam, saya bangga, sedih dan yang pasti janji kalau pasti untuk memperjuangkan lagu-lagu ini tidak bisa di sini sama anak-anak kami berkontribusi bersama Lari Jawi sama anak-anak ini untuk melanjutkan cita-cita masih biar lagu Jawa tidak kesini nasional internasional. Itu ada Pergi meninggalkan istri keduanya sekaligus putrinya Seika, literally keluarga masih merasakan kehilangan sosok ayah sekaligus idola yang dicintai. Prestasi Didi Kempot dalam melantunkan lagu-lagu campur sari yang khas dengan lirik nan menyayat hati meninggalkan kesan tersendiri. Kini usia Seika sudah menjelang 4 tahun. Raised as daughter of a singer, ada beberapa potensi yang ditunjukkan oleh putrinya itu. Ya, siapa sangka kegemaran serta kemampuan bernyanyi Seika bisa dibilang mumpuni loh mantu lovers. Lantas benarkah ini pertanda bakat mendiang sang ayah diturunkan kepada Seika? Dengan baginda kawan main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis asir sedih cintamu, bukan nasibnya selumai. Dia hafal sendiri notasi pas, nadanya pas, ya memang dari Mas Didi sendiri memang sehingga digadang untuk mewarisi darah semua. Assalamualaikum pemirsa, saya Fitri Kalina dan suami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. semoga ibadah Ramadannya diberikan kelancaran dan pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mantu lovers, temporary penderita positif corona sudah lebih dari 14.000 orang. Di antaranya 2.881 sembuh dan 991 jiwa meninggal dunia. Kondisi itulah yang memaksa aktris sekaligus penyanyi muda Mawar Eva De Jong prefer di rumah aja nih. Ya secara ya memang lebih aman sih. Tapi gimana ya perasaan Dara berusia 18 tahun itu selama di rumah aja? Benarkah kerinduan kerja di lokasi syuting membuatnya ingin ganti profesi? Sebenarnya banyak banget hal-hal yang sudah aku lakukan untuk mengobati rasa kangen itu. Jadi sebenarnya kita masih banyak pekerjaan yang kita lakuin di rumah, kayak sekarang kita reading tapi dari rumah, terus juga ada beberapa live Instagram juga. Jadi ya mungkin nggak bakalan sebahagia di saat di luar, tapi maksudnya sedikit demi sedikit terbayarkan lah rasa kangen itu. Belum kepikiran dan mungkin enggak. Aku bakalan berusaha semaksimal mungkin, maksudnya tetap tetap aktif di sosial media kayak nyanyi dan juga memberikan informasi-informasi ke depannya tentang film-film aku. Tapi belum kepikiran buat pekerjaan. Not only miss to work outside, literally Mawar juga rindu sama para fansnya yang biasa disapa Mawaris. Lama nggak jumpa dengan penggemar, Mawar tahu betul cara menghibur fans setianya. Dan ini dia nih, siasat Mawar obati rindu dengan para fansnya. Check it out, mantu lovers! Aku lumayan aktif di grup aku sama teman-teman Mawaris. Jadi ya aku harap itu bisa mengobati rasa kangen mereka sedikit demi sedikit.
mengejutkan justru datang dari aktor berusia 31 tahun, Rangga Azob. While the others sibuk cari kegiatan produktif selama di rumah aja, Azob malah asyik main game. Bahkan ia mengaku lebih banyak menghabiskan waktu luang dengan tidur ataupun main game nih. Literally similar like kaum rebahan ya mantul lovers. Kalau nggak percaya, simak deh momen ketika Rangga Azob bermain game. Sekarang lagi arena. Ini lagi lawan orang yang jadi biasanya gue kalau misalkan lagi nggak take, isinya kalau nggak selain tidur, ya paling main game. Nah main gamenya paling lebih ke MMORPG sih, Massive Player Online. Nah di situ yang sekarang gue lagi mainin sih sebenarnya sekarang tuh Black Desert Online mobile. Udah sekitar seminggu lebih lah gue main ini. Jadi kita bikin karakter, terus kita ketemu sama orang banyak di sini. Mengaku lebih senang main game yang memicu adrenalin, rupanya Azob bisa menghabiskan waktu berjam-jam cuma buat main game loh. More than that, ternyata kebiasaan tersebut juga sudah dilakukan sejak masih syuting seperti biasa. Ternyata, Azob juga sering main konsol PlayStation sama kru yang lainnya nih. Apa jangan-jangan Azob kecanduan game ya mantul lovers? Jadi kenapa main ini lebih apa ya, gue bisa interaksi sama orang banyak, nggak cuma dari Indonesia juga, kadang-kadang di luar negeri banyak gitu. Cuma dengan tipe yang berbeda lah. Itu di sini ada arenanya atau segala macamnya, seru sih. Bisa berjam-jam juga. Tapi kalau di rumah, kan biasanya Ben atau enggak Misha suka bawa PS tuh, main bareng lu. Cuma kalau misalnya mereka lagi pada take, gue main sendiri. Halo semuanya, saya Tisa Biani mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1441 Hijriah. Semoga puasa di tahun ini bisa selalu diberikan keberkahan dan kelancaran dalam menjalaninya. Dadah! Buat mantul lovers yang sering nonton sinetron atau FTV di layar kaca, mostly udah nggak asing dong ya sama Oci Rosdiana. Ya, pesinetron asal Depok berusia 21 tahun itu, popularitasnya udah nggak diraguin lagi deh. Siapa sangka jika orang banyak mengira bahwa Dara ex-anggota JKT48 itu memulai karir dengan menjadi generasi pertama JKT48. Ternyata salah besar loh mantul lovers. Justru Oci sudah mulai merambah di dunia akting sejak usia 9 tahun. Wow, kok bisa ya? Gak heran deh, aktingnya sudah terlihat sangat profesional mantul lovers. Mungkin banyak orang yang ngira kalau aku tuh mulai karir dari JKT48. Cuman sebenarnya enggak, aku tuh udah mulai main sinetron dari SD, kurang lebih kelas 4 atau 5 SD. Dari umur aku ya 9-10an aku udah mulai syuting, terus kayak FTV, terus juga sempat main stripping tuh, dulu tuh lagi boomingnya kan Ronaldowati gitu kan. Terus habis itu sempat vakum karena ujian negara SD. Habis itu nyoba masuk JKT48 1 tahun, habis 1 tahun ngerasa oh gini rasanya nyanyi, oh gini rasanya ngedance, terus lebih serak, lebih kayak oh kayaknya passion aku lebih di dunia acting gitu. Makanya aku balik lagi main sinetron sampai sekarang. Kalau dari aku lupa persisnya waktu aku kecil tuh gimana. Intinya mama tuh sering cerita dari kecil tuh aku kayak suka genit, katanya suka di kaca, suka yang tiba-tiba pura-pura nangis, pura-pura marah gitu. Kebayang dong anak kecil gitu. Terus kata mama tuh, mama tahu aku kepengen masuk dunia entertainnya karena dari umur aku kecil itu aku selalu kayak kalau nonton TV, terus misalnya ada tayangan anak kecil, mama tuh suka nonton, terus habis itu aku bilang, "Mama mau masuk TV kayak itu," gitu. Akhirnya mama tuh coba cari tahu, akhirnya masuk agensi, terus casting dan lain-lain sampai sekarang gitu.
2011 bergabung dengan girl band JKT48 yang juga merupakan sister group dari AKB48 asal Jepang. Namun sayang, Ochi nggak bertahan lama nih. Tepatnya November 2012, Ochi keluar dari grup yang sempat membesarkan namanya itu. Meskipun cuma setahun berada di sana, namun banyak cerita yang dialami oleh Ochi nih. Salah satunya adalah dirinya yang gak biasa joget, malah disuruh dance pas awal-awal casting JKT48. Kebayangkan awkwardnya dan pastinya kaku banget tuh. Beruntung, Ochi mampu mengendalikan diri hingga mengukir karir dengan bangga. Awalnya memang waktu itu dibilang lagi ada audisi untuk bilangnya waktu itu girl band karena kita nggak ngerti sama sekali apa beda girl band sama idol group. Terus abis itu masuk, tiba-tiba suruh nyanyi, suruh ngedance, dan aku juga pribadi kan waktu itu sama sekali nggak pernah sama yang namanya les dance atau nyanyi. Jadi kayak ya udah sebisanya aja, tiba-tiba lolos sampai ke babak terakhir, terus lolos. Jadilah aku generasi 1 kan. Terus juga sempat di karantina. Terus sempat perform yang namanya perform di negara orang lain juga sempat nyobain itu, ngerasain waktu di JKT48 itu kayak 1 tahun bisa beberapa kali perform di Tokyo Dome gitu-gitu sih. Decided keluar dari JKT48 must be a hard decision ya Mantul Lovers. Dan kalian tahu nggak sih, setelahnya Ochi kembali menekuni dunia acting yang telah ia rasakan sejak usia 9 tahun. Sudah jadi artis yang sukses, tapi siapa sangka perjalanan Ochi juga nggak mudah loh Mantul Lovers. Asal kalian tahu ya, Ochi pun sempat putus asa lantaran casting ditolak sana-sini. Nah, setelah diterima, she faces new challenges. Mulai dari peranin sosok protagonis beberapa episode, terpaksa nangis terus-terusan. Alhasil, she got a headache karena keseringan nangis. Waduh, serem juga ya. Aku lebih gimana ya namanya hati, mungkin lebih kayak kayaknya kangen deh sama syuting. Kayaknya aku lebih nyaman di syuting gitu. Ya udah akhirnya aku ngerasa ya udah deh balik lagi aja deh di entertain dunia acting. Ya udah akhirnya cobain lagi syuting sampai sekarang gitu. Keluar dari JKT48 juga udah masuk Cinemark kan. Jadi yang namanya casting ditolak terus, casting sana sini nggak lolos. Bahkan dulu waktu aku kecil, waktu aku SD aku sempat casting di Cinemark beberapa kali. Sampai akhirnya screen test, sampai akhirnya udah hampir mau syuting, terus tiba-tiba ada aja yang tiba-tiba nggak jadi. Sampai waktu itu aku berpikir kayak, ini Cinemark nyari yang hidungnya 3 nih kayaknya, ini yang nyari yang matanya 5 nih kayaknya. Saking kayak kok susah banget, tapi setelah kayak waktu aku dulu SD aku tuh nonton TV kayak, oh iya ya pemain-pemainnya ini terus ya gitu. Apa mungkin kayak emang nggak ada peluang gitu, tapi tiba-tiba kayak di waktu yang tepat ya udah aku masuk Cinemark ya langsung itu. Makanya bingung kayak, wow, berarti emang yang namanya dunia entertain juga selain faktor yang lain-lain ada faktor hoki yang kayak gitu-gitu sih, lebih kayak keberuntungan laki yang gitu. Waktu itu kebetulan dapetin 1 episode tuh dari awal sampai akhir nangis terus sampai berepisode itu sampai minum obat sakit kepala karena kayak aduh kok pusing banget itu pas siang-siangnya. Akhirnya gak kuat minum obat sakit kepala gitu kan. Karena aku bingung juga kalau aku maksain pakai tetesan juga ntar takutnya gak dapet, gak nge-feel. Tapi ketika aku paksain yang tiap adegan nangis lama-lama sakit kepala. Ya udah kayak nangis, emang nangis beneran kan jatuhnya, tapi kayak ya udah. Gimana Mantul Lovers? Seru banget kan informasi seputar selebritis yang udah kita sajikan buat kalian? Semoga aja bisa kasih Mantul Lovers semua pencerahan biar gak kudet alias kurang update. Jangan lupa pantengin terus Mantul setiap hari Senin sampai Jumat hanya di channel kesayangan kalian ini. Dan klik tombol like, subscribe, share, dan bunyiin loncengnya buat stay update ya Mantul Lovers. Mantul, mantap betul! Halo semuanya, jangan lupa saksikan Mantul Infotainment di YouTube. Jangan lupa di like, subscribe, di komen juga, di share ke teman-teman kalian. Dah.